Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardiamsyah dan dengan NIM 2005120436 dari kelas DIB matkul Jarkom atau jaringan komputer prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ARP dan bagaimana cara kerja ARP itu sendiri. ARP atau singkatan dari Address Resolution Protocol adalah protokol yang bekerja di layer 2, yaitu data link layer. Fungsi dari ARP yaitu sebagai protokol atau mencari tahu dan memberi tahu MAC address suatu komputer. Apa itu MAC address? MAC address adalah sebuah alamat berukuran 48 bit yang dimiliki suatu network interface, baik itu LAN adapter (NIC), wireless adapter, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa MAC address dimiliki oleh setiap network interface, bukan setiap komputer, karena jika komputer kita copot network interface-nya, maka komputer tersebut tidaklah memiliki MAC address. Sebaliknya, kalau suatu komputer punya 2 NIC misalnya dan 1 wireless adapter, maka komputer tersebut punya 3 MAC address. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya komputer berkomunikasi menggunakan MAC address atau IP address sih? Jadi begini, komputer pada dasarnya berkomunikasi menggunakan IP address. Akan tetapi, untuk mengetahui siapa pemilik IP address, perlu sebuah identitas unik, yaitu MAC address. Jadi, penjelasan tersebut mengenai apa itu MAC address. Lanjut, selain itu MAC address bersifat unik. Antara perangkat yang satu dan yang lain pasti berbeda. Penulisan MAC address menggunakan bilangan heksadesimal (0 F). Contoh MAC address adalah sebagai berikut: 70.2, 5E.2, FD.2, 6B.2, 1E.2, 23, 24 bit pertama (70.2, 5E.2, FD) menunjukkan identitas vendor perangkat tersebut, sedangkan 24 bit terakhir ((-2, 6B, 21E.2, 23) menunjukkan nomor perangkat itu sendiri. Lanjut, pada intinya bagaimana cara kerja ARP. Untuk mempelajari bagaimana komunikasi antar komputer, lebih khususnya lagi tentang cara kerja ARP, silakan tonton video berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara kerja ARP. Di sini kita buat 3 PC dan 1 switch. Lalu sambungkan kabel dari PC ke switch atau switch ke PC. Saya di sini akan menggunakan kabel straight.
kita beri IP pada masing-masing PC. Sebelumnya saya akan merubah nama PC-nya menjadi PC 1, PC 2, PC 3. Lanjut memberi IP di setiap masing-masing PC. Di sini kita kasih IP bebas menggunakan IP kelas A, kelas B, kelas C. Saya akan menggunakan IP kelas B. Aku pun dari bos juron aku mati oke boy kita akan tanam promosi aku bosnya dulu ini drum di jarak tuh di sini. Setelah itu kita mengecek apakah ARP tersebut ada. Cara mengeceknya dengan command from, ketik ARP spasi min A, enter. Nah, di sini tertera belum ada ARP. Jadi gimana caranya? Kita pergi ke sini, simulation, lalu di filter. Di sini kan centang semua, kita cukup centang satu saja, yaitu ARP. Lalu close, kemudian mengirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, setelah itu kita klik di sini, dan di sini tertera masih progres karena kita belum ngeklik. Kita klik dari PC 1 ke switch. Nah, di sini paketnya menuju kedua PC, tapi PC 2 tidak akan menerima paket tersebut karena bukan tujuan dari PC 1. Nah, di sini sudah dikembalikan ke PC 1 dari PC 3 ke PC 1. Di sini tertera successful. Lalu apakah ARP tersebut ada di setiap PC, dan apakah ada IP dari PC 1 ke PC 3 atau PC 3 ke PC 1? Cara ngeceknya di sini. Nah, di sini sudah tertera IP PC 1 ke PC 3. Dan di sini IP PC 3 menerima paket dari IP PC 1 dan tertera. Coba kita cek lewat command from apakah ada ARP tersebut. Cara ngeteknya ARP min A seperti tadi.
lalu enter. Nah, di sini sudah muncul IP address dari PC3. Lalu apakah ada IP address dari PC3? Mari kita cek. Cara ngeceknya ARP spasi -a enter. Nah, di sini tertera juga ARP-nya IP address dari PC1. Dan pasti teman-teman bertanya apakah ada ARP dari PC2? Coba mari kita cek. Tidak ada, karena tidak menerima paket dari salah satu PC masing-masing. Maksudnya tidak menerima paket dari PC1 maupun PC3. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.